Halo netizen, ini adalah Chery Tiggo 8 Pro. Nah, ini adalah sebuah SUV asal Tiongkok yang baru saja mulai dijual di Indonesia ya, walaupun dia belum diluncurkan secara resmi. Peluncuran resminya kabarnya akan ada di tahun 2022 akhir ya, sekitar di bulan Oktober nanti. Dan Chery Tiggo 8 Pro ini merupakan model termewahnya Chery di Indonesia setelah dia comeback ke Indonesia lagi ya, dan kononnya juga akan membangun pabrik di Indonesia juga. Nah, untuk Chery Tiggo 8 Pro ini sebetulnya kelasnya lawannya siapa sih? Secara body size ya, dia tuh lebih ke arah rivalnya Santa Fe atau CX-8. Jadi sedikit di atas CR-V ya, karena kalau di rivalnya CR-V di Chery itu kurang lebih mirip seperti di Chery Tiggo 7 Pro. Nah, ini adalah unit test yang dari Chery yang lagi dipinjam sama Laknas. Nanti untuk review lengkap ala mereka bisa lihat di description di bawah aja ya linknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi kunci lumayan mewah ya, banyak gloss black panelnya gitu, dan tombolnya juga banyak, ada unlock, bagasi, lock, dan remote engine start. Dan dia juga punya walk away lock dan unlock ya. Jadi sekarang lagi ke buka nih ya, seperti ini. Kalau misalnya kita ngejauh dengan ngantongin kunci, dia itu akan ngunci secara otomatis. Dan dia juga kayak ada animasi lampu depan dan belakangnya tuh berpendar kayak gitu ya. Dan kalau kita mendekat, spion akan ngebuka, dan kalau udah bener-bener deket pintu dia baru ngejegrek ngebuka gitu ya. Dan dia juga ada panel lamp bertulisan Tiggo yang lumayan mewah ini. Pasti ini juga sudah ada akses keyless entry ya, cukup sentuh untuk kunci, auto folding, dan sentuh handle bagian dalamnya untuk ngebuka. Untuk interior juga, buat kalian yang udah pernah lihat mobil ini di Gias atau IMS 2022 sih cakep ya. Modelnya tuh kayak ala-ala BMW gitu, yang warna kulit bawahnya tuh kayak krem coklat yang mewah, dengan atasnya yang berwarna hitam gelap yang lebih mewah juga. Untuk joknya juga sama nih, dia warnanya itu coklat krem seperti ini dengan pengaturan yang lengkap. Ada maju mundur, naik turun, recline, lumbar support 4 arah, dan ada memory seat 2 slot juga. Untuk headrest ini juga dia tuh selain bisa naik turun, di bagian kupingnya ini juga bisa ditekuk ya biar lebih nahan kepala kita, dan ada bordiran atau emboss Tiggo di bagian joknya. Nggak cuma di depan, tapi di jok belakang juga ada. Oke, sekarang kita masuk aja. Untuk nyalainnya gampang, tinggal injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, mulus sekali, dengan welcome screen yang cakep juga di instrument clusternya. Oke, sekarang kita tutup aja yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Chery Tiggo 8 Pro. Nah, untuk interiornya juga, untuk sebuah mobil asal Tiongkok ya, ini tuh bagus loh. Jadi dari penggunaan bahannya, terus fit and finishnya, ini tuh well built gitu ya kesannya. Jadi nggak terkesan murah seperti yang sering dibayangkan oleh masyarakat kita gitu tentang mobil asal Cina atau asal Tiongkok gitu. Bener-bener beda gitu ya dibandingin mobil-mobil Cina yang pernah ada. Ini kesannya tuh jauh lebih premium dibandingin sesama asal Tiongkok gitu ya. Untuk setirnya ini juga modelnya bagus gitu ya, flat bottom, dilapis kulit, dan pengaturannya lengkap, tilt teleskopik. Jadi ergonomisnya juga oke. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control yang sudah adaptif. Jadi kita bisa memilih jarak antara mobil di depan, dan dia juga ada speed limiter buat ngatur speednya di sini, dan ada kursor 4 arah untuk ngatur MID. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada audio steering switch, volume, ganti track, ganti mode, dan angkat telepon sama voice command dan mute. Nggak ada pedal shift. Di belakang setir ada tuas lampu sudah otomatis, dan ada switch rear fog lamp juga. Yang sebelah kiri ada tuas wiper sama otomatis juga, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga
cukup oke ya. Dia layarnya tuh full LCD seperti ini dengan tampilan yang modern gitu ya. Di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan ada tachometer yang digital gitu. Di tengah ada MID-nya yang lengkap banget ya, ada kalender, ada speed limiter, jam digital, di bawah ada odometer, nih masih baru banget ya, 216 km, sama ada seatbelt indicator untuk semua penumpang, dan ada temperatur udara luar. Di bawah tengah itu juga ada gear indikator. MID-nya lengkap ya, ada trip meter, average fuel consumption, instant fuel consumption, dan range. Ada tire pressure monitoring system. Di sini untuk tampilan ADAS-nya ya. Nah, kalau diklik menunya ini juga bisa ngatur-ngatur seperti ini. Kalendernya itu bisa di setting. Temanya juga, bahasa, apakah ada fault di mobil ini. Terus driving datanya juga bisa kelihatan. Ada buat alarm pengingat kecepatan. Terus ada alarm pengingat keletihan berkendara, maksudnya kalau udah kelamaan nyetir dia akan memberitahu gitu ya. Dan ada buat matiin stability control, satuan konsumsi BBM, dan kurang lebih sih segitu aja ya. Jadi ini lengkap loh instrument clusternya, jadi lumayan detail dan tampilannya juga cukup oke, walaupun resolusinya agak-agak ya nggak setajam itulah ya. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dengan geser gini. Di bagian sini ada tombol untuk hill descent control, ada auto stop start, dan ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya. Ada headlamp leveling untuk lampu depan. Untuk pedal, dia organ pedal gasnya, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri juga. Di bagian door trim, ini empuk ya. Di bagian atas, di bagian tengah, sama di bagian bawah. Di bagian bawahnya juga armrestnya tuh senada seperti di jok. Tombolnya juga rame ya, ada tombol buat pengaturan spion, pelipatan spion, yang ada indikator blind spot monitoring juga, serta jendelanya itu sudah auto down semua dan auto up juga, berikut dengan anti pinch. Di bagian sini juga ada tombol central lock, ada handle pintu yang ini mewah sih untuk mobil Cina gitu ya, dan ada ambient light di bagian sini sampai di bagian dashboard. Cuma di door trim belakang kayaknya nggak ada ya, ntar kita lihat deh. Di bagian bawah door pocketnya juga lumayan besar, ada speaker dari Sony juga. Di sini ada tulisan Tigo. Di bagian silhouetnya juga ada tulisan Tigo dengan LED warna putih, dan untuk Twitternya dia ada emboss atau logo dari Sony. Di bagian atas sun visor pengemudi, ada cermin, lampu, dan ada card holder. Kalau digeser apakah bisa nggak bisa di slide ya. Untuk spion tengah auto dimming, dan model kaca itu agak cembung gitu ya. Di bagian sini juga ada tempat kacamata, ada buat lampu baca yang sudah LED, dan ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya yang besar ini. Untuk tirainya juga sudah elektrik bukanya. Ini mode fan. Tarik lagi tuasnya untuk ngebuka si kacanya sampai penuh segini. Untuk tirainya bisa mentok sampai ke baris kedua sana ya. Nah, ini udah mentok. Untuk sun visor kiri juga sama, ada cermin dan card holder, sama ada lampunya. Untuk seatbelt ini juga bisa diatur naik turun. Headrest tadi juga bisa diatur naik turun. Ada grab handle di bagian sini. Dan untuk head unitnya juga dia sudah menggunakan layar sentuh, yang tampilan dari head unit ini mirip seperti di BMW iDrive gitu ya, bentuk ininya ya, walaupun dia nggak ada knob putar untuk ngatur si layarnya. Jadi ini full touchscreen. Untuk medianya ada Bluetooth, USB, ada radio juga, terus ada lihat gambar, lihat video, ada sambungan telepon juga, ada settingnya juga lengkap banget ya, karena dia juga nyambung ke settingan mobil. Seperti ini contohnya, vehicle settings, ada courtesy light, intelligent open, intelligent key, easy entry exit, reverse mirror. Nah, dia juga punya reverse mirror kayak mobil Eropa gitu ya. Jadi kalau kita masuk gigi mundur, spion kiri atau spion kanan atau dua-duanya itu kita bisa atur, dia akan turun
supaya kita nggak ngerepesin pelek belakang gitu ya. Dan ada tampilan kamera 360-nya seperti ini, ada shortcut buttonnya juga di bawah. Nanti kita lihat lebih lengkapnya lagi ya. Untuk di instrument cluster, backlightnya juga bisa diatur, ada jam digital. Untuk setting lampu ada DRL, Intelligent High Beam Assist, Auto Headlamp, Ambient Lamp. Ini warnanya juga bisa diatur, bisa ngikut drive mode juga. Warnanya ada 7, merah. Nggak begitu kelihatan ya. Ya pokoknya dia bisa ngikutin sesuka kita, dan ada buat musical rhythm juga. Jadi kalau denger jedak-jeduk gitu kayaknya bisa ganti warna gitu ya. Mungkin kayak di Kia Sonet mungkin. Terus ada setting AC, cabin active ventilation, cabin safe cleaning, auto defogger, dan brightness level buat layar AC yang ada di bawah. Nanti kan kita lihat. Untuk auxiliary drive ini juga kayak semacam fitur ADAS-nya ya. Lane departure sensitivity, blind spot detection, door open warning, speed limit assist, ada distance warning, auto emergency braking, rear cross traffic alert, pre-collision warning system, dan adaptive cruise control, serta mode setirnya juga bisa diatur mau sport atau comfort. Jadi sport itu agak ngeberat gitu ya. Ada manual booknya juga bahkan di bagian head unitnya ini. Jadi kalau ada fitur-fitur yang misalnya kita nggak paham, bisa langsung cek aja. Ada sistem upgrade dan koneksinya juga lengkap dengan Apple CarPlay serta Android Auto. Untuk kamera 360 tadi seperti ini ya. Ini kamera depan. Dia juga ada adaptive guideline yang ikut dengan putaran setirnya. Di bagian sini juga ada beberapa setup. Ada tampilan 2D, 3D seperti ini. Jadi bisa tampil semua gitu ya. Bahkan kalau kita nge-send itu juga kelihatan tuh. Ini lagi send kanan, dia langsung lihat ke belakang kanan. Kalau nge-send kiri, dia langsung lihat ke belakang kiri. Ada juga tampilan lebar yang buat depan, tampilan lebar ke belakang. Ya kurang lebih sih seperti itu untuk sistem dari Cherry Tiggo 8 Pro. Lumayan oke, walaupun responsnya agak kurang cepat sedikit, tapi masih oke lah. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC lagi yang ada tactile-nya gitu. Kalau dibuka tutup seperti ini dengan knob putar yang ini bukan diputar sih ya buat nutup bukanya, tapi buat geser kiri kanannya. Cukup mewah. Di bagian panel tengah sini juga empuk. Sama di bagian bawah itu juga ada tombol shortcut on off head unit, volume, lampu hazard juga kedip kayak mobil Eropa gitu. Ada home button tadi untuk round view monitor, sambungan telepon, dan mode berkendara. Ada 3, ada sport. Ini juga bisa merubah tampilan di instrument cluster. Ada eco, jadi hijau, dan balik ke normal. Cuma dia nggak ada mode super sport atau mode individual kayak di MG gitu misalnya. Jadi cuma yaudah eco, normal, sport, that's it. Di bagian bawah dari tombol shortcut tadi ada layar AC-nya ya. Jadi AC-nya ini ada layarnya yang ini mewah loh, kayak Range Rover atau mungkin Tesla gitu ya. Dia dual zone automatic climate control, suhunya bisa diatur dari toggle switch di sini. Paling panas 32 derajat dan paling dinginnya itu di 17 derajat. Untuk suhu yang sebelah kiri juga sama. Untuk fan speed ini juga kita bisa atur. Cuma uniknya di sini kan ada gambar fan speed. Kirain dia blowernya terpisah gitu ya kayak BMW yang mahal. Tapi padahal dia satu, jadi agak nggak kepake sih satu switchnya. Andaikan di sini diubah menjadi arah AC gitu ya, ini akan lebih berguna. Untuk arah AC sendiri lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defogger depan belakang juga, auto climate. Terus di sini ada shortcut buat max defrost, defogger belakang, mode AC sama synchronize. Dan ini untuk ngaktifin AC di baris ketiga. Untuk shifternya dia juga model yang elektronik gitu ya. Tinggal injak rem, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong setengah masuk netral, dorong ke depan full untuk mundur, dan dia juga ada manual mode. Ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Dia kopling ganda, 7 percepatan, penggerak roda depan. Di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Ada tempat penyimpanan di sini juga yang lumayan bertambah gitu ya, lumayan bertambah
tempat penyimpanannya dibandingin nggak ada gitu ya, kayaknya akan lebih oke. Dan ada cup holder juga di bagian sini. Di bagian bawah armrest ini juga ada ruang yang cukup besar buat nyimpen barang. Ada 2 buah USB juga. Sama di bagian bawah center konsol ini juga masih ada tempat penyimpanan lagi ya. Di sini tuh ada tempat penyimpanan terbuka. Sekarang ini gua arahin dulu kameranya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada ini juga wireless charger, dan ada power outlet 12 volt. Untuk glove box ini juga soft opening, walaupun nggak ada lampunya dan nggak ada bludurnya di dalam. Tapi di situ ada airbag untuk penumpang depan. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Chery Tiggo 8 Pro. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Chery Tiggo 8 Pro. Oke. Nah, untuk di baris keduanya ini juga lumayan lapang ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Masih ada 4 jari untuk legroom di belakang sini. Dan ini juga bisa diatur maju mundur ya. Ini udah paling mundur ya. Lumayan lega. Di kolong jok depan juga ada ruang untuk nyonyorin telapak kaki. Ada seat back pocket. Di kanan kiri, di belakang center konsol juga ada ventilasi AC yang ini masih ngikut AC depan ya. Untuk pengaturan AC yang individual itu cuma ada di baris ketiga. Di bagian bawah juga ada power outlet USB dengan tempat penyimpanan di bawahnya. Masih ada gundukan kecil karena di luar negeri kalau nggak salah ada yang versi all wheel drive. Dan ini tampilan dari panoramic sunroofnya ketika lagi dibuka. Lumayan besar sih, dan lumayan lapang juga. Ada lampu baca juga di bagian kanan sama di kiri sini, sudah LED. Ada grab handle. Headrest belakang juga sama kayak headrest depan ya, bisa dilipat gitu. Cuma di tengah naik turun doang. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, dan ini tingginya juga pas gitu ya, nggak ngelewer-ngelewer. Ada input ISOFIX buat kursi bayi, seatbelt 3 titik semua. Untuk door trim belakang ini juga empuk ya di bagian sininya. Power window turunnya sayang nggak sampai habis, tapi ada anti jepit. Dan ini juga ada blind spot monitoring buat pintu belakang. Jadi kalau kita lagi parkir di pinggir jalan, kita bisa memantau kondisi traffic yang akan lewat, jadi nggak nyenggol kendaraan yang lagi lewat gitu ya. Ada tweeter juga sama ada speaker, jadi total ada 8 speaker. Untuk seal plate belakang ada tulisan Tiggo juga, cuma dia nggak ada LED kayak di depan ya. Dan ada door pocketnya juga. Oke, sekarang kita cek ke kabin baris ketiga. Untuk masuk ke baris ketiga juga lumayan gampang gitu ya, karena di sini ada tuas yang dia langsung modenya tuh one touch slide. Cuma emang gangnya itu nggak begitu lapang ya. Oke, kita masuk aja. Oke, sekarang kita sudah di baris ketiganya dari Chery Tiggo 8 Pro. Dan untuk legroom ini di posisi yang paling maju. Jadi emang sih masih ada ruang sedikit ya. Tapi kalau dimundurin, Pot, tolong mundurin dong. Ya kalau dimundurin sih emang agak sempit ya, bukan agak sih. Boleh minta tolong mundurin? Full. Ya, ngegencet. Jadi tidak disarankan untuk orang di atas 160 sih ya. Kalau gue duduk Nah, dengan masih ada legroom. Segini masih bisa. oke, tinggi berapa Pak? 170. 170 juga ya tuh. Ya, kalau sama-sama 170 oke lah, cuma harus agak pengertian ya. Depannya jangan selonjoran banget. Nah, segini nih. Nah, Ini masih 3 jari ke baris pertama. oke, masih 3 jari. Di sini sama 3 sampai 4 jari, cuman harus agak duduk males gitu loh. Agak nyelonjor gini. Kalau duduk tegak, lega, tapi satu dingklik dan headroomnya mentok. Ini udah mentok ke bagasi. Jadi perjalanan jauh emang agak pegel sih kayaknya ya. Ya kurang lebih begitulah. Tapi seenggaknya di sini lengkap gitu ya. Joknya bisa buat berdua. Kerebahannya juga bisa diatur dengan headrest adjustable, seatbelt 3 titik, dan ada speaker lagi nih di baris ketiga. Jadi kiri kanan audionya lebih oke, dan ada AC double blower buat di baris ketiga dengan masing-masing ventilasi juga di kanan dan di kiri.
Cuma di sini gue nggak menemukan USB ya. Paling ini nih, ada power outlet tapi modelnya yang bulat. Ya kurang lebih segitu aja. Sama ada satu lampu di belakang sini, sisanya udah. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Chery Tiggo 8 Pro. Sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Chery Tiggo 8 Pro ini ya. Dan cara buka tuasnya itu juga unik. Buka kap mesinnya tinggal double tap kayak BMW dan langsung kita buka kapnya. Untuk ruang mesin ini jujur rapi banget ya. Mesinnya sendiri dia ada dua pilihan. Kalau yang tipe teratasnya ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga sekitar 258 PS ya, dan torsi juga sekitar 350 sampai 360 Nm. Dan untuk yang tipe bawahnya itu juga ada yang mesin 1600 cc turbo dengan tenaga sekitar 195an horsepower. Jadi speknya sih masih agak simpang siur ya mana yang akan dijual secara resmi di Indonesia, tapi yang pasti sih di unit ini mesin 2000 cc itu kenceng banget dengan tenaga sebesar itu, tapi bodi yang masih agak kecil gitu ya, masih proporsional. Ini tenaganya sih gila banget ya, bahkan sampai torque steer itu berasa banget. Dan untuk pilihan transmisinya yang di unit ini dia menggunakan transmisi otomatis dual clutch 7 percepatan ke roda depan. Untuk ruang mesin ini tuh bener-bener rapih, nggak ada bukaannya sama sekali. Jadi kalau mau lihat mesinnya langsung itu harus buka akses portnya kayak gini, atau di sini, atau di sini. Ya jadi ini plastik semua biar rapi dan mungkin biar lebih aerodinamis dan biar gak gampang kotor juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Chery Tiggo 8 Pro ini juga lumayan ganteng ya. Jadi kesannya tuh kokoh gitu, dengan body line di bagian kap itu yang kaku, terus bagian shoulder line-nya juga agak kaku. Ini kalau dari jauh ya, terus kita nggak pakai kacamata, ini kayaknya mirip seperti Ranger atau Everest gitu loh di bagian fender depannya. Gak tau ya, kalau gue lepas kacamata nih kayak gini agak kelihatan seperti Everest, tapi pas pakai kacamata, oh ternyata Chery. Grillnya juga bukaannya besar dan ada aksen 3D kayak mobil-mobil Prancis gini loh. Kayak efeknya tuh belah ketupat tapi ada titik-titik chrome kayak grillnya Citroen atau grillnya DS gitu. Unik juga, di bagian sini ada logo Chery, ada kamera 360-nya, dan untuk lampunya juga cukup oke. Sudah by beam LED projector dengan ada tulisan di sini ya, Tiggo LED Technology. Sudah auto high beam juga, ada DRL, lampu sennya juga sequential seperti ini. Di bagian bawah di unit ini nggak ada fog lamp, cuma kelihatan itu kayak ada slot untuk fog lamp LED yang tipis gitu. Mungkin untuk di versi yang nanti dijual akan ada fog lampnya. Dan di bagian bawah ada radar untuk sistem ADAS-nya, serta di bagian kaca sini juga ada kamera untuk memantau kondisi di depan. Lanjut ke samping, velgnya two-tone 18 inci yang berukuran 235 R18. Jadi masih 18 inci yang untuk ukuran bodi segini masih cukup oke sih. Rem depan belakang sudah disc brake, lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control. Ada black cladding di bagian samping mobil dan ada list chrome juga di bagian bawah sini. Di bagian fender ada aksen chrome dengan tulisan TGDI, turbocharged gasoline direct injection. Di bagian spion dia nempelnya biasa aja yang masih pakai tiang gini, bukan di pintu. Ada lampu sen LED, di bagian bawah juga ada proyektor buat welcome light dan ada kamera 360. Door handle warna body, window line atas bawah chrome, dan ada privacy glass. Jadi kelihatan ya, jendela belakang itu gelap, sedangkan jendela depan itu terang. Jadi kayak mobil JDM gitu. Dan ada roof rail warna silver yang cukup oke. Di bagian belakang sama ya seperti depannya. Ini kalau gue lepas kacamata, ini mirip seperti Ford Everest. Dari bentuk lampunya, terus bentuk dari pintu bagasinya, stance-nya itu mirip seperti Everest kalau gue lihat ya. Untuk lampu belakangnya juga udah canggih karena sudah full LED, lampu senja, lampu rem, dan
Lampu sennya juga sequential. Di sini juga ada tulisannya nih, Tigo LED Tech. Di bagian bawah ada lampu kabut belakang, kanan kiri. Dan yang unik dari mobil ini adalah bumper belakangnya, karena kelihatannya ada diffuser serta knalpot yang quad exhaust. Dan ini beneran bolong, jadi beneran nyambung ke muffler, tapi nyambungnya tuh ke satu muffler gitu. Jadi satu muffler ada dua tailpipe yang keluar. Istilahnya kayak dibikin dua oval itu bisa, tapi sama Chery dibikin masing-masing dua malah jadi 4. Keren sih. Sensor parkir ada di belakang. Untuk badging lengkap ya. Di sini ada emblem Chery yang besar, ada emblem 390T, dan ada emblem Tigo 8 Pro dengan aksen merah juga. Ada kamera mundur, lampu plat nomor sudah LED, kaca belakang ada wiper, ada high mount stop lamp, kaca ada defogger, dan ada antena shark fin. Untuk bagasi sudah elektrik. Dan seperti inilah kondisi bagasinya Chery Tigo 8 Pro kalau jok baris ketiganya lagi ditegakin. Cukup oke, masih buat tas gym bag atau tas laptop ini masih aman. Tapi kalau mau diluasin tinggal dilipat aja dan langsung rata lantai ke tengah ya. Mungkin yang di jok baris kedua juga bisa diratain. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tonneau cover, ada segitiga pengaman, dan ada dongkrak juga. Untuk nutupnya tinggal pencet di sini. Tangkinya di sebelah kiri, dan dia model tuh yang langsung pencet gitu ya, kayak mobil Eropa. Dianjurkannya round 92, at least 92 unleaded fuel. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Chery Tigo 8 Pro tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.